menjelang subuh dan macam itu sudah berpuluh-puluh tahun. Sejak saya kecil sudah ada kalau di Madura. Ya Rasulullah, assalatu wassalamu alaik. Itu sebelum subuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya Aliman Haris di acara Sandasan Usik. Ustaz Sandasan, kita akan musik terkait dengan urusan SE Kemenak nomor 5 tahun 2002 tentang pengaturan penggunaan pengeras suara di masjid dan musola. Kita baca beritanya dulu, mirsa. Kita baca dulu beritanya. Detik SE Mendak nomor 05 tahun 2022 soal penggunaan toa masjid ini isi lengkapnya. Jakarta SE Menak 05 tahun 22 tentang pedoman penggunaan suara masjid dan musola belakangan jadi sorotan. Surat edaran tersebut diteken oleh Menteri Agama Yakut Khalil Qumas pada 18 Februari tahun 2022. Jadi 4-5 hari yang lalu ya. Isi SE tersebut mengatur tentang pengeras suara atau toa di masjid dan musola. Penerbitan SE dilakukan dengan tujuan meningkatkan ketentraman, ketertiban dan keharmonisan antar warga. Ini tujuannya, Mas. Catat ini pemirsa ya. Tujuannya meningkatkan ketentraman, ketertiban dan keharmonisan antar warga. Lalu apa saja isi dari SE Menak 05 tahun 2022? Detikcom merangkum informasinya berikut ini. Dalam keterangan tertulisnya, Menak Yakut menilai penggunaan pengeras suara di masjid dan musola merupakan kebutuhan bagi umat Islam, yaitu sebagai media syiar Islam di tengah masyarakat. Namun di saat yang bersamaan masyarakat Indonesia juga beragam latar belakang, baik agama, keyakinannya, sehingga diperlukan upaya untuk merawat persaudaraan dan harmoni sosial. Pedoman diterbitkan sebagai upaya meningkatkan ketentraman, ketertiban dan keharmonisan antar warga masyarakat, kata Menak Yakut dalam keterangan tertulisnya. Surat edaran ditujukan kepada Kepala Kanwil, Kemenak Provinsi dan lain-lain ya. Mengutip SE Menak 05 tahun 2022, berikut pedoman umum terkait penggunaan pengeras suara ini, pemirsa. 1. Pengeras suara terdiri atas pengeras suara dalam dan luar. A. Pengeras suara dalam merupakan perangkat pengeras suara yang difungsikan diarahkan ke dalam ruangan masjid. Pengeras suara luar berarti di luar masjid. 2. Penggunaan pengeras suara pada masjid musola mempunyai tujuan mengingatkan kepada masyarakat dan lain-lain itu ya, sampai ABC menyampaikan dakwah. Terus adapun SE Menak juga mengatur soal pemasangan. Ini pemirsa, pemasangan pengeras suara dipisahkan antara pengeras suara yang difungsikan keluar dengan pengeras suara yang difungsikan ke dalam masjid atau musola. 2. Untuk mendapatkan hasil suara yang optimal, hendaknya dilakukan pengaturan akustik yang baik. 3. Volume pengeras suara diatur sesuai dengan kebutuhan dan paling besar 100 dB, 100 desibel. Ini sampai gimana ya ukuran kerasnya ya 100 desibel. 4. Dalam hal penggunaan pengeras suara dengan pemutaran rekaman, hendaknya memperhatikan kualitas rekaman, waktu dan bacaan akhir ayat, selawat atau tarhim. Ini pemirsa, 100 desibel. Dilanjut lagi. Isi SE Menak 05 tahun 2 tata cara penggunaan toa. Ketentuan penggunaan pada waktu sholat subuh. A. Ini pemirsa, sebelum azan pada waktunya pembacaan Al-Quran atau selawat tarhim dapat menggunakan pengeras suara luar dalam jangka waktu paling lama 10 menit. Tarhim berarti 10 menit sebelum masuk adzan subuh, itu yang diperbolehkan di aturan ini. Assalatu wassalamu alaik.
ya Rasulullah, itu. Itu sudah terjadi sejak saya kecil, sudah ada itu. Itu lebih kalau 10 menit memasuki adzan subuh sebetulnya. Apalagi bulan puasa. Itu 10 menit. B. Pelaksanaan sholat subuh, zikir, doa, dan kuliah subuh menggunakan pengeras suara dalam. Berarti pengeras zuhur, asar, maghrib, dan isya. A. Sebelum azan pada waktunya pembacaan Al-Quran atau sholawat atau tarhim dapat menggunakan pengeras suara luar dalam jangka waktu paling lama 5 menit sebelum masuk adzan. Jadi qiraah sebelum untuk masuk ke adzan itu biasanya kan ada selawatan, ada tarhiman, ada puji-pujian gitu ya yang disetel. Bahkan sekarang itu justru menuju ke sholat ke adzan itu, adzan setiap waktu itu ya biasanya banyak sekali yang menyetel tentang masalah sholawat yang dibacakan oleh Gus Dur kalau hari ini. Sesudah azan dikumandangkan yang digunakan pengeras suara dalam. Khusus hari Jumat sebelum azan pada waktunya pembacaan Al-Quran atau salawat tarhim dapat menggunakan pengeras suara luar dalam jangka waktu 10 menit. Ini Jumatan. Penyampaian penggunaan mengenai petugas Jumat, hasil infak sedekah, pelaksanaan khutbah Jumat, sholat dzikir dan doa menggunakan pengeras suara dalam. 2. Pengumandangan azan menggunakan pengeras suara luar. Kegiatan syiar Ramadan, gema takbir, Idul Fitri, Idul Adha, dan upacara hari besar Islam. Penggunaan pengeras suara di bulan Ramadan, baik dalam pelaksanaan salat tarawih, ceramah, kajian Ramadan, dan tadarus Al-Quran menggunakan pengeras suara dalam. Ini menarik ini pemirsa. B. Takbir pada tanggal 1 Syawal, Dzulhijjah, masjid dan 10 Dzulhijjah di masjid mushola dapat dilakukan dengan menggunakan pengeras suara luar sampai dengan pukul 22 jam 10 berarti waktu setempat, dan dapat dilanjutkan dengan pengeras suara dalam dan lain sebagainya pemirsa. Bahkan ini minta untuk adanya pengawasan dan macamnya ini kepada pemerintah daerah untuk pembinaan dan pengawasannya. Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan surat edaran ini menjadi tanggung jawab Kementerian Agama secara berjenjang. Kementerian Agama dapat bekerjasama dengan pemerintah daerah dan organisasi masyarakat Islam dalam pembinaan dan pengawasan. Pemirsa, menarik ini. Pak Menteri, tujuan SE ini diterbitkan adalah tadi itu yang sempat kita baca adalah untuk meningkatkan ketentraman dan keharmonisan antar warga. Karena memang kalau bicara Indonesia, bahwa Indonesia ini pluralis banget gitu ya, beragam. Tidak hanya umat Islam, tapi juga umat-umat agama yang lain juga banyak, dan kita bertetangga di situ. Munculnya surat edaran ini sangat mengejutkan hati kecil saya karena belum belum tahu maksudul a'zam dari Pak Kemenak apa sebetulnya keinginannya dan macamnya. Ternyata kalau membaca dari keterangan secara tertulis yang dirilis dan ditulis di Detik tadi itu justru memang untuk meningkatkan ketentraman dan keharmonisan antar warga. Pak Menteri, kalau bicara masalah keharmonisan, keutuhan, keakraban antar umat beragama di Indonesia ini sebetulnya sudah teruji. Gitu ya. Dan hanya sedikit mungkin yang pernah ada yang sempat saya dengar gitu, ada yang memang bagian kecil, sangat kecil sekali yang menyuarakan tentang masalah kebisingan adzan gitu. Tapi itu tempat-tempat tertentu. Di tempat-tempat tertentu. Saya membaca surat edaran itu justru berlaku se-Indonesia loh. Di Madura, di Jawa, dan seluruh Indonesia. Di Madura khususnya dan di Jawa, secara umum pembacaan tarhim sebelum subuh, pembacaan selawatan, dzikiran sebelum adzan, setiap waktu itu sudah biasa.
Dan selama ini memang tidak ada itu keras, suaranya keras sampai bagaimana apa dan lain sebagainya. Saya tidak pernah dengar kalau di Madura dan di Jawa gitu ya, bukan di ibu kota. Kalau di ibu kota sempat saya dengar dulu. Orang yang protes karena banyak orang karena orang dzikiran. Protes karena orang dzikiran dan selawatan menjelang sholat, menjelang adzan. Ini kalau secara rasionalitas, secara logika memang masuk. Artinya kalau kalau berdiri di atas realitas keberagaman bangsa ini, antara satu kelompok dengan kelompok yang lain, memang tidak boleh saling mengganggu, tidak boleh saling berisik gitu ya. Tidak boleh saling berisik. Itu kalau kita berangkat dari sesuatu yang ahistoris gitu ya. Seandainya bangsa Indonesia ini baru kita terbentuk dan belum pernah ada hal-hal semacam ini, dan justru itu menjadi sebuah potensi besar keterpecahan bangsa ini gitu ya. Itu mungkin sangat masuk akal dan sangat realistis dan sangat urgen untuk diatur sedemikian rupa. Tapi ini tidak ahistoris. Tarhiman, selawatan, dzikiran menjelang adzan, tarhim menjelang subuh dan macam itu sudah berpuluh-puluh tahun. Sejak saya kecil sudah ada kalau di Madura. Ya Rasulullah, assalatu wassalamu alaik. Itu sebelum subuh. Sebelum subuh masuk, setelah itu mau masuk ke adzan subuh. Dah kalau ini dilarang itu dibatasi 10 menit dan semacamnya, ini saya masih belum dapat menerima alasan itu. Kenapa ini kok masih diatur? Wong hari ini justru menurut saya terkait dengan urusan masalah ini tidak ada gerakan yang penolakan masalah ini, mengatur persoalan-persoalan yang semacam ini. Saya yakin teman-teman dan juga saudara-saudara kita yang beragama lain itu juga justru menghargai terhadap kebiasaan yang sudah mentradisi di Indonesia, khususnya di Pulau Jawa dan Madura. Sudah maklumi, sudah menjalani kehidupannya berpuluh-puluh tahun sejak bangsa ini merdeka. Kenapa ini masih mau diatur sedemikian rupa? Apakah Kemenak dengan ketelitiannya, kecerdasannya dan kekasyafannya mungkin melihat ini adalah sebuah potensi perpecahan bangsa? Apakah ini justru dari kacamata kasyafnya Kemenak ini justru akan menjadi potensi besar untuk keterpecahan bangsa ini? Saya wallahu a'lam, itu hanya Kemenak dan Allah yang tahu. Tapi kalau dari kacamata awam saya, tidak pentinglah untuk ngatur-ngatur persoalan ini. Meskipun secara logika dan rasionalitas iya, untuk meningkatkan ketentraman dan keharmonisan iya. Akan tetapi ini sudah terjadi dan mentradisi. Dan saya yakin bahwa saudara-saudara kita yang bukan muslim sudah memaklumi, memahami, memaafkan gitu ya. Sudah memaklumi, memahami dan menghargai terhadap tradisi yang sedang berjalan, yang sudah berjalan berpuluh-puluh tahun ini. Ini pendapat saya. Tapi saya sampai detik ini masih belum menemukan sesuatu urgensitas. Alasan urgensinya kenapa SE nomor 5 tahun 2002 ini diterbitkan oleh Kemenak hari ini, saya masih belum melihat itu. Dan karena Kemenak ini adalah backgroundnya adalah ketua Ansor dan juga orang Nahdiyin dan semacamnya, bisa saja gitu ya, ada kasyaf yang muncul pada beliau sehingga ini adalah
bagian dari potensi perpecahan bangsa ini, sehingga ini penting dan urgent untuk diatur. Wallahu a'lam. Tapi saya sebagai warga Nahdliyin, bahkan juga kader Ansor sebelumnya, saya masih belum mendapatkan hidayah, saya masih belum mendapatkan keyakinan, dan saya masih belum mendapatkan bahwa pengaturan tentang masalah ini penting dan urgent untuk diatur sedemikian rupa. Itu pemirsa Usik, mudah-mudahan Usik ini bermanfaat, dan mudah-mudahan kehusuan dari umat Islam dalam mengamaliyahkan keyakinannya, mengamaliyahkan zikir dan salawat-salawatnya, baik itu dibaca menjelang adzan atau sesudah adzan dan macamnya. Mudah-mudahan itu bernilai ibadah gitu ya, meskipun nanti harus dibatas semacam itu. Mudah-mudahan apa yang dilakukan itu nantinya, kalau harus pakai suara dalam, pengeras suara luar dan macamnya, tidak mengurangi terhadap nilai ibadahnya. Tapi ini salah satu bentuk keiskalan saya saja sebetulnya, karena saya masih belum punya makom seperti Pak Kemenak gitu ya, sehingga melihat urgensitas ini untuk diatur, meskipun ini sebetulnya adalah sesuatu tradisi yang sudah terjadi berpuluh-puluh tahun, dan alhamdulillah saya masih belum pernah dengar bahwa ada gejolak terhadap persoalan ini dari kalangan saudara-saudara di non-muslim, sampai demonstrasi, sampai menolak dan lain sebagainya. Beda dengan yang saya dengar di Korea gitu, pernah ada saya dengar itu, memang ada penolakan dari warga sekitar, kumandangnya adzan di situ. Tapi kalau di Indonesia masih belum saya dengar, selama hanya ada semacam selentingan gitu ya, ada protes di situ, cuma tidak banyak gitu ya, hanya 1-2 orang saja. Bahkan itu mungkin hari ini orang yang protes itu sudah bisa memaklumi, bisa memaafkan, sudah bisa menghargai bahwa ini semua adalah bagian dari ritual, bagian dari sebuah bagian dari tradisi umat muslim di Indonesia. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.